Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan beberapa waktu lalu telah diselenggarakan debat kedua calon wakil presiden Republik Indonesia untuk pemilu 2024. Tentu beberapa hal perlu kita bahas di sana sini berkaitan dengan jalannya debat dan tentu materi yang juga berkaitan dengan bangsa kita ke depan. Dan untuk membahas hal tersebut telah kami undang dua narasumber yang nanti juga akan berdialog dan berdiskusi bersama kita. Yang telah hadir di studio TVRI Jambi, Bung Dr. Rio Yusri Maulana, akademisi Universitas Jambi. Assalamualaikum Bung Rio, apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Ya. Baik. Kami juga telah mengundang, nanti akan bergabung bersama kita melalui virtual Zoom meeting, Bapak Dr. Jafar Ahmad, pengamat politik Provinsi Jambi. Baik, sembari menunggu Bang Jafar bergabung, saya ke Bung Rio dulu nih. Mencermati debat kedua, Bung ya. Pertama telah diselenggarakan dengan tema hukum dan seterusnya. Begitu juga kemarin khusus untuk calon wakil presiden itu berkaitan dengan ekonomi, infrastruktur dan sebagainya. Nah, kalau mencermati jalannya debat, Bung Rio. Pertama, terima kasih Bung Doni atas undangan pertanyaannya. Tentu ini kita harus pahami dulu bahwa debat ini adalah bagian dari sosialisasi yang paling ampuh. Untuk mengetahui karakter dari, paling tidak karakter dulu. Karakter dulu, karena akan terlihat gestur yang tidak direncanakan, kemudian karena itu spontan ya, begitu ya? Muka dan seterusnya. Maka dari situ baru kita bisa lihat output dari hasil debat kan gitu. Dan saya lihat performa calon wakil presiden kemarin itu semuanya tentu sudah persiapan masing-masing. Dan yang paling signifikan menurut saya dari hasil debat kemarin adalah bagaimana isu-isu yang sifatnya makro itu menjadi isu yang tidak bisa ditutupi atau digeser. Karena ini bicara makro, maka banyak aspek-aspek yang sangat mendetail dan masyarakat juga harus tahu. Makanya saya bilang ini media sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan nasional ke depan. Gitu. Dan ketiga pasangan wakil presiden ini, calon wakil presiden ini, saya pikir sangat menguasai dengan argumennya masing-masing. Bicara dari aspek penguasaan masing-masingnya itu tentu dinamika yang berjalan. Tadi Anda bicara gestur ya, menarik. Tapi sebelum kita membahas tema-tema lain nih, gestur tadi. Sebenarnya menurut Anda ini dalam kacamata akademisi, sebenarnya masyarakat Indonesia itu terpengaruh tidak dengan tingkat elektabilitas seseorang itu dari gestur menurut Anda? Sempat kita punya masa dan fase itu. Kita ingat dulu punya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan itu adalah kita tahu bahwa politik figur dari SBY itu mencirikan sampai ke karakter bagaimana dia memerintah, dan itu sangat berpengaruh. Bahkan gestur, wibawa dan lain-lain itu sangat kemudian menjadi penentu. Di antara kandidat yang lain. Tapi kemudian ini didistorsi oleh munculnya Presiden Jokowi. Nah, Presiden Jokowi waktu 2019, 2014 itu antitesanya Presiden SBY. Nah, hari ini kita memiliki semuanya. Saya pikir paketnya lengkap di semua kandidat, dan sampai hari ini saya pikir permainan gestur itu sangat menentukan. Baik, kita masuk ke tema debat nih, Bung Rio. Baik. Salah satu tema yang pertama kali dibahas itu berkaitan dengan digitalisasi terhadap usaha mitra dan konsumen. Nah, kalau Anda mencermati jalannya debat kemarin berkaitan dengan digitalisasi dan isu hari ini. Ya, saya pikir digitalisasi itu baik di debat pertama, di calon presiden Mas Ganjar bicara sangat dalam mengenai digitalisasi, kemudian Pak Anies juga bicara dalam. Dan memang yang paling agak lebih signifikan bicara itu di debat yang lalu adalah yang debat cawapres itu Mas Gibran gitu ya. Dan saya pikir karena semua unsur itu mengomentari masalah digitalisasi, saya pikir memang hal yang tidak bisa kita hindari. Digitalisasi itu ibaratnya air yang sedang mengalir dan sekarang sedang dalam posisi deras-derasnya begitu. Kenapa? Karena seperti air, source of life, digital hari ini bergeser dari kebutuhan tersier ke primer. Karena hari ini kita tidak bisa, bahkan transaksi keuangan, transaksi mikro, semuanya didukung oleh digitalisasi. Nah, bagi negara dimanapun, yang kebetulan saya juga melakukan riset di bidang ini, semuanya menempatkan transformasi digital itu menjadi isu penting yang kemudian menyokong
postur ekonomi nasional, postur pemerintahan. Karena gerbangnya hari ini siapa yang bisa bersaing di cyber area, di ruang-ruang cloud ini, maka dia akan punya akses terhadap data. Kemudian disitulah kemudian masyarakat siapapun pemerintah bisa bersaing. Jadi saya pikir ini krusial untuk membuka sebenarnya. Baik itu bicara hubungan kita bilateral ke luar negeri kaitannya sama aspek kemajuan inovasi maupun aspek usaha mikro menengah sampai ke hal-hal terkecil misalnya kaitannya dengan penerapannya di dunia pendidikan dan seterusnya. Nah, ada satu pandangan nih, Bung Rio, saat kita bicara digitalisasi, pertumbuhan ekonomi, begitu ya. Ada yang mengatakan sebenarnya mana sih yang starting point-nya? Kita tumbuhkan ekonomi, kemudian kita kita bangun digital, karena ada yang mengatakan untuk membangun sebuah digitalisasi itu butuh juga kerangka ekonomi yang kuat. Ada yang mengatakan ya kalau untuk menumbuhkan ekonomi ya justru starting point itu adalah mendigitalisasinya. Nah, pandangan Anda apa yang kemudian harus dilakukan? Sekarang itu kedua-duanya itu saling berkaitan. Jadi saya pikir kita harus menemukan dulu entry point-nya. Saya bilang tadi, entry point-nya adalah digital itu adalah tools. Sekali lagi, ekonomi itu ada instrumen besarnya, outcome-nya gitu. Termasuk aspek tata kelola pemerintahan juga, itu aspek besar, sistem. Maka digitalisasi itu tools, jadi cara entry system untuk masuk. Nah, makanya yang perlu disiapkan memang investasi besar kita untuk mendorong aspek mula dari digitalisasi kita. Apa itu? Data. Jadi data yang harus kita integrasikan, yang dalam konsepnya disebut sebagai interoperabilitas, yang kita sampai hari ini belum selesai. Gitu. Di mana persoalannya? Persoalannya adalah silo. Silo ini adalah ego sektoral yang masih kuat. Misalnya di kepolisian, sharing data SIM ke NIK dan lain-lain itu hanya di permukaan saja. Artinya data identitas pribadi dan lain-lain kita sampai hari ini masih harus submit by aplikasi, setiap kita applied kita harus submit data pribadi gitu ya. Ya padahal kalau kita bicara program-program lalu ya kita bicara KTP elektronik yang memang harusnya kan terintegrasi dalam suatu sistem data. Mestinya seperti itu maksudnya. Ya, saat ini sudah mulai ke arah sana. Cuman speednya ini terlalu lambat gitu. Seperti halnya sekarang integrasi NPWP dengan NIK. Itu harusnya sudah kita lakukan dan sudah diskusikan sebelum COVID gitu. Nah, percepatan digitalisasi ini terjadi ketika masa COVID berlangsung. Semua orang dipaksa. Nah, masalahnya kita sampai hari ini masih tetap tertinggal bicara masalah pusat data nasional. Jadi dimanapun, kayak misalnya saya ke Estonia datang, saya lihat pusat datanya. Lihat sistem blockchain-nya. Blockchain itu bagaimana setiap lembaga pemerintah yang mensupport tadi bagaimana infrastruktur ekonomi nasional itu tidak perlu lagi meminta data pribadi, hanya supply by pusat datanya nasional. Nah, kita punya sistem SDI namanya di Kementerian Bappenas. Tapi sampai hari ini inisiasi itu belum 65% aja belum. Nah, jadi artinya kalau belum 65% bisa dikatakan belum berjalan sebenarnya. Belum, masih penyiapan infrastruktur, regulasi dan lain-lain. Nah, saya pikir capres kemarin bicara bagaimana percepatan, bahkan Gibran terakhir bilang masalah hilirisasi digital. Itu kalau interoperabilitas datanya tidak sentral, maka terjadi kita hanya mengembangkan aplikasi yang sifatnya jangka pendek. Artinya bisa kita katakan sebenarnya beberapa pembahasan berkaitan dengan digitalisasi mitra dan konsumen ini sebenarnya belum sejauh itu semestinya. Ya harusnya ada multisektor kolaborasi yang harus dipacu lebih cepat. Maka yang dapat benefit dari proses digitalisasi ini hari ini memang yang agak keras harusnya pemerintah. Karena pemerintah dulu yang harus dipacu untuk menyediakan itu bagi infrastruktur ekonomi. Jadi kalau misalnya bicara kota, misalnya kayak penyediaan aplikasi dan lain-lain, itu masih pada tahap yang sangat basic lah saya pikir. Jadi sekarang kalau bicara digitalisasi harus ada usaha kolaborasi yang lebih besar, sehingga penyiapan data pusat data nasional itu harus lebih cepat. Kemudian inisiasi satu data Indonesia itu bisa terintegrasi dengan siapapun presidennya nanti untuk bisa mempercepat arus digitalisasi. Oke. Nah, bicara ini juga, tadi Anda sempat membahas sebenarnya kita sudah memulai ini bahwa digitalisasi. Tetapi kan bicara tentang
kita mengatakan pergantian kepemimpinan ya. Ini juga berbicara bagaimana kemudian program ini berkesinambungan. Artinya ya kalau sesuatu yang sudah dimulai, baiknya ya penyempurnaan dan sebagainya. Nah, ada tidak potensi kemudian kalau Anda melihat dari statement semua cawapres kemarin, artinya merepresentasikan pasangan capres dan cawapres ya. Dari ketiga cawapres itu mengarah akan justru memang punya tujuan yang sama, ini perlu digitalisasi. Ya, saya pikir iya, karena apa yang dilakukan Anies misalnya di Jakarta lewat Jaklingko itu sangat advance dalam teknologi digital. Bahkan mereka punya yang namanya Jakarta Smart City, sebuah unit transformasi digital. Pak Jokowi di pusat punya yang namanya Ministry of Health, Kementerian Kesehatan, CFO namanya, Chief of Transformasi Digital. Punya juga unit yang sama. Termasuk di Solo, Gibran juga punya yang namanya unit untuk pengelola transformasi digital. Jadi apapun desain kebijakan makro nanti yang akan dirubah, tapi mereka punya baseline yang sama terkait dengan fondasi digitalisasi. Jadi saya sangat optimis gitu ya bahwa aspek digitalisasi ini akan menjadi entry point sekali lagi untuk kemudian ya menjemput Indonesia Emas 2045 kira-kira gitulah. Artinya dalam pembahasan kemarin Anda melihat sebenarnya punya goals yang sama bahwa ini perlu digitalisasi. Nah, bicara yang kedua Bung Rio, digitalisasi ini kan juga sangat berpengaruh kepada segmentasi ya. Segmentasi itu masih banyak kemudian orang memandang bahwa dunia digital itu miliknya anak muda. Nah, tapi di saat kita berbicara pembangunan ekonomi, usaha mikro dan makro tentunya, itu kan tidak terlepas dari semua segmentasi usia dan kalangan. Nah, mungkin tidak dengan kondisi hari ini bahwa masih banyak persoalan-persoalan itu misalnya berkaitan dengan accepted-nya masyarakat Indonesia dengan dunia digital di bidang usaha, masih mungkin kan ini bisa dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan? Iya, saya pikir ya, karena sekali lagi proses stimulus ekonomi kita itu kan 61% seperti data yang disampaikan kemarin itu dari UMKM. Artinya UMKM kita itu sangat cepat beradaptasi, apalagi di era COVID kemarin, memaksa mereka untuk berinovasi. Maka pemerintah itu harus memberikan kemudahan-kemudahan dalam berinovasi itu. Berinovasi dalam usaha tentunya. Salah satunya itu tadi, memudahkan transaksi keuangan, kemudian memberikan fasilitasi percepatan dalam transaksi, mobilisasi dan seterusnya terkait dengan usaha. Salah satu yang paling konkret adalah menyediakan akses digital gitu, menyediakan infrastruktur digitalnya. Dan yang nanti menjadi tanggung jawab negara seperti itu. Tanggung jawab negara, dan ini semua perlu effort memang untuk generasi yang di luar generasi milenial dan generasi Z itu memang adaptasinya agak berat. Tapi ini dilakukan di Estonia misalnya. Ketika saya tanya bagaimana caranya melibatkan orang tua dalam proses digital ini, memang mereka hadir di distrik-distrik atau kecamatan-kecamatan dengan mobil pelatihan digital. Mereka bawa gadget, bawa laptop, bawa komputer gitu. Yang ini difasilitasi oleh negara. Dan mereka jemput bola ke orang-orang tua untuk hadir, datang, mencoba, diajarkan dan seterusnya. Jadi itu terminologi yang sederhana dilakukan yang menurut kita kayaknya nggak mungkin lah. Tapi kalau ada niat dan upaya, stimulus itu akan dilakukan secara masif di seluruh daerah misalnya gitu. Saya rasa akan terjadi pergeseran gap. Artinya dalam hal ini sebenarnya keberadaan negara, pemerintah dalam ini sebagai fasilitator itu, bukan yang kemudian secara secara sporadis kemudian mengarahkan ekonomi kita ke digital, bukan seperti itu. Pada akhirnya persaingan usaha akan tetap market yang menentukan, bukan pemerintah. Karena sepemandangan saya terkait dengan transformasi digital ekonomi di Eropa misalnya itu, pemerintah tidak bisa meregulasi aspek digital di ekonomi. Maka ketika menstimulus, market akan bersaing gitu, bersaing ketika semua sudah beradaptasi dalam aspek digital misalnya dengan penggunaan kris. Payment yang sangat mudah itu, siapapun akhirnya kan merasakan kemudahan. Yang akhirnya membuat orang tidak membawa dompet lagi untuk kemana-mana. Exactly. Dan itu yang saya lakukan di Eropa misalnya. Tidak pernah saya bawa cash. Dan itu membuat dunia usaha beradaptasi. Tua muda akan merasakan kemudahan. Karena itu akan menjadi lebih aman, lebih secure. Orang bisa tracing transaksinya tanpa harus input di... bicara ide itu kita sepakat Bu Rio. Kita bicara ide itu sepakat. Tapi ada kemudian, saya tidak mengatakan stigma ya, tapi pembicaraan umum juga di kalangan masyarakat. Kehadiran dunia digital, ini kita kemarin kan memang melihat ada wacana kemudian menstimulus digitalisasi dunia usaha kita. Sebelum kita nanti bicara yang kedua nih, investasi nih, ada kaitannya dengan pertanyaan ini.
Kemudian ada pembicaraan umum, saya tidak mengatakan stigma, yang mengatakan sebenarnya salah satu yang menyebabkan matinya usaha-usaha masyarakat di tingkat bawah itu adalah bertransformasinya usaha-usaha digital, terutama waktu COVID. Sangat berpengaruh. Nah, Anda setuju dengan itu? Ya, saya setuju. Dan inilah fakta yang harus kita hadapi, bahwa banyak usaha-usaha mikro gitu ya, artinya memang modalnya di bawah 5 juta, 3 juta, ya kelontongan lah gitu ya. Iya, toko kelontong, dan sebagainya. lain-lainnya itu ojek konvensional dan lain-lain. Tapi itulah ongkos yang harus dibayar mahal dengan adanya perubahan dan inovasi gitu. Karena pada akhirnya, misal kalau kita ingat medio 2011-2012 ketika ada pemblokiran di bandara, ojek online tidak boleh masuk. Iya, betul. Pada hari ini mereka bertransformasi, ojek konvensionalnya jadi online gitu. Karena lagi-lagi market yang akan menentukan nanti kemana ini arah perubahan perilaku gitu. Iya, artinya memang ada suatu konsekuensi singkat yang harus diambil. Iya. Untuk tujuan yang jauh lebih besar, jadi baik. Long term gitu. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas beberapa materi tentang jalannya debat Cawapres beberapa waktu yang lalu. Baik, Bung Rio, kita masuk isu kedua. Tadi sempat kita berbicara tadi bahwa memang stimulus ekonomi itu perlu dilakukan dan dampak dari sebuah pergeseran paradigma ekonomi itu pasti ada konsekuensinya. Tapi ya tadi Anda mengatakan ya ini merupakan konsekuensi jangka pendek lah yang memang akhirnya membuat kita menyesuaikan. Nah, tapi kemudian kan di saat kita berbicara pertumbuhan ekonomi, kita berbicara tentang pembangunan usaha, ya, baik dalam skala apapun itu kan tidak terlepas dari permodalan di sana. Nah, salah satu materi yang dibahas kemarin berkaitan dengan investasi. Nah, sejauh ini kalau Anda menanggapi isu tersebut dalam jalannya debat kemarin? Ya, artinya kalau secara spesifik ya, saya lihat bahwa ada perbedaan statement yang menggelitik gitu. Saat Prof. Mahfud bilang there is no investasi at all gitu ya, tidak ada investasi yang masuk. Sebutkan ke saya investasi mana. Kemudian itu dibantah dengan lugas oleh Mas Gibran gitu kan, karena sudah banyak misalnya Agung Sedayu dan seterusnya disebutkan. Dan itu didukung oleh jajaran menteri. Kemudian pada habis debat dimunculkanlah itu data berapa triliun yang masuk dan seterusnya. Padahal ini satu kabinet gitu. Nah, ini kan menarik dari aspek bagaimana kita melihat bahwa data ini sengaja untuk ditarik ulur atau tidak. Nah, itu yang pertama. Tapi bicara investasinya, saya pikir bahwa itu menjadi isu penting karena bicara spesifik, bicara IKN. Ini bicara investasi terhadap IKN. Ya. Tapi bicara lebih luas, bicara terkait dengan bagaimana. Karena memang di debat kemarin lebih difokuskan investasi di IKN. Ya. Dan Caimin lebih bicara bagaimana kebermanfaatan modal yang sekian triliun yang akan digelontorkan bagi IKN lebih baik ke sekolahan dan seterusnya. Jadi saya pikir memang. Nah, kalau Anda berdiri di mana, Bung Rio? Saya pikir IKN harus dilanjutkan, gitu, karena IKN is the project with the point with no return, gitu ya. Jadi tidak ada langkah mundur di balik persiapan itu. Karena tapi kalau ada yang mengatakan misalnya ya dengan anggaran yang tidak sedikit dan juga investasi asing yang bisa masuk, kenapa tidak kemudian dialihkan untuk investasi pembangunan ekonomi saja misalnya seperti itu? Iya, karena semua punya argumen. Nah, argumen berdasar dari misalnya dari Prof. Mahfud dan Gibran yang antitesa nomor 1 adalah bahwa IKN investasi besar ini adalah bagaimana kita menjemput pemerataan ekonomi, maka akan tersebar pembangunan ekonomi kita ke arah timur lebih banyak nanti ke depannya gitu ya. Oh, yang selama ini lebih banyak ke Pulau Jawa. Ke Jawa karena Jakarta sentris gitu kan. Dan itu argumentasi yang bisa diterima bicara ekonomi jangka panjang. Karena persiapan bahwa meningkatkan daya saing daerah gitu ya, bahwa kalau misalnya pemerintahan dijangkau ini bicara geopolitik terkait dengan teritori, itu penting memang bahwa penempatan skala akses terhadap daerah-daerah terpencil. Memang kita akui bahwa perkembangan pembangunan itu walaupun sudah masif, tapi teman-teman kita di timur masih cukup tertinggal. Nah, ini bicara investasi, termasuk walaupun secara infrastruktur kita melihat sebenarnya pembangunan di
masa Pak Jokowi ini luar biasa untuk daerah timur. Signifikan Sekali. Ya, saya kemarin ke Konawe, ke Sulawesi Selatan terkait dengan tambang nikel. Oke. Ya, saya lihat di situ ada satu smelter nikel yang sekarang bicara hilirisasi industri, investasinya luar biasa, yang nilai tambahnya signifikan sekali, sampai beratus kali lipat, karena yang awalnya kita mengirim bahan mentah, sekarang sudah setengah jadi melalui smelter itu. Nah, ketika saya ke sana dengan teman-teman di PPI Dunia misalnya gitu, kita lihat bahwa investasi ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada jaminan, garansi dari pemerintah begitu. Dan ini sudah dilakukan. Nah, ini sudah mulai menggeser sebenarnya, pemerataan itu ke arah Sulawesi dan seterusnya. Dan jadi saya pikir ini itu sebenarnya dampak dari IKN sebenarnya? Ada, karena bicara kemudian akan lebih dekat koordinasi antara kementerian regulator ya di pusat ke timur terkait dengan pengembangan investasi. Kalau tidak distimulus dengan pusat-pusat infrastruktur ekonomi seperti yang tadi saya sebutkan, maka mustahil perkembangan ekonomi di daerah itu cepat, apalagi hanya mengharapkan UMKM misalnya gitu. Itu tidak akan terjadi. Maka yang terjadi di Jawa misalnya penempatan industri-industri besar itu semen dan lain-lain di perbatasan laut Pulau Jawa misalnya gitu, di Gresik dan seterusnya, dan di utara begitu, termasuklah nuklir dan seterusnya, itu membuktikan bahwa memang kalau tidak dipaksa investasi itu masuk, maka pertumbuhan ekonomi akan tidak begitu cepat begitu ya. Nah, lalu kalau kita tarik benang merahnya, Bung Rio, tentu kita berbicara pemerataan ekonomi ini kan artinya, tapi saya tahu Anda kemudian menafsirkannya seperti apa. Pemerataan ini kalau ditafsirkan secara umum ini kan bukan hanya berbicara dalam konteks usaha-usaha skala besar, tapi termasuk juga UMKM, dan bisa dikatakan Andi tadi Anda mengatakan dengan istilah mini mikro gitu. Bahkan kan harus sampai ke sana. Iya, saya sepakat. Nah, itulah makanya dalam kami yang mungkin lebih fokus pada kajian pemerintahan ini, fungsi multi level pemerintahan ini menjadi penting. Sehingga usaha mini mikro yang kaitannya dengan pengembangan usaha kecil di daerah harus dibantu oleh pemerintah daerah, kabupaten kota. Inovasi itu harus muncul dari pemerintah kabupaten kota. Bicara kebijakan pada level mikro itu silakan bupati. Nanti kemudian ada yang mengatakan nanti kan akan membebani keuangan daerah juga akhirnya. Enggak, karena setiap daerah kan harus punya target untuk peningkatan daya saing gitu. Dan kemudian peningkatan kesejahteraan. Maka pemerintah daerah memberikan pelayanan dasar misalnya gitu. Kemudahan berusaha, perlindungan, keamanan, ketertiban itu kan urusan daerah tuh. Ya kan, kemudian peningkatan ekonomi, menjaga inflasi itu urusan daerah. Sehingga kenapa misalnya di Medan itu UMKM-nya begitu cepat tumbuh misalnya, di Solo begitu tumbuh, karena ada faktor leadernya. Saya mention Medan dan Solo ini mungkin Bang Doni akan relevan juga kenapa begitu, dan itu juga yang menjadi topik debat kemarin. Sebenarnya betul atau tidak? Saya pikir iya, bahwa ada prioritas yang terutama prioritas kebijakan skala nasional, misalnya di Solo, yang diberikan ke Mas Wali, Mas Gibran ya, dan ke Bobi di Medan itu fakta bahwa kalau hari ini menjadi sorotan nasional, at least media investasi, ada jaminan bahwa kemudahan untuk mendapatkan investasi karena ada jaminan garansi dari penguasa, itu juga dalam pandangan kita itu sangat berpengaruh. Dan sebenarnya dalam konteks pemerintahan sebenarnya itu sah-sah saja atau tidak sih? Sah-sah saja, dimanapun terjadi. Contoh di Provinsi Jambi, apakah gubernur tidak akan memprioritaskan daerahnya? Yang ex-bupati misalnya, dia akan hadirkan sebesar-besarnya manfaat posisi dia yang walaupun sudah menjadi gubernur semua kabupaten begitu ya. Yang mestinya gitu. Tapi orang akan menerima bahwa ada prioritas yang diarahkan lebih besar kepada situ, yaitu privilege. Dalam sistem demokrasi kita, dan dimanapun, asalkan tadi itu kebermanfaatan itu tidak diambil keuntungan pribadi, itu hanya sah-sah saja? Sah-sah saja dalam artian bahwa dampak nyatanya terlihat gitu ya. Jadi saya pikir ini debatable tentunya, tapi dalam konteks hari ini itulah yang terjadi. Saya pikir hal yang paling kita harus waspadai juga ya. Apakah ini trennya akan terus begitu gitu kan? Nah, kita lihat. Baik. Kita sapa dulu Bang Japar Ahmad. Assalamualaikum Bang Japar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dr. Jafar Ahmad? Iya, wah. Yang satu PhD itu. Makasih Bang. From the open tuh. Iya. Bang, tadi mohon maaf kita sudah memulai diskusi kita tadi. Nah, kalau Anda mencermati Bang jalannya debat kemarin, ada pertanyaan menggelitik ini. Pemilih-pemilih mengambang menentukan pilihan tidak Bang setelah debat kedua atau masih tetap mengambang ini Bang? Ya, jadi sebenarnya keputusan memilih itu kan variabelnya banyak sekali ya. Oke. Kalau bicara dari teori perilaku memilih itu kan ada sosiologis, ada psikologis, ada pilihan rasional. Nah, dari konteks itu ya pilihan rasional itu yang mungkin akan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan. Saya baru membaca rilis, mengikuti rilis ya, baru mengikuti rilis dari indikator politik. Terlepas dari apakah indikator politik ini bagian dari tim yang di hire oleh salah satu kandidat, tetapi saya percaya bahwa survei indikator itu relatif lebih objektif. Ya. Nah, indikator menemukan data bahwa debat capres itu diikuti 43% atau 42%, sedangkan debat cawapres itu diikuti sekitar 32-33% yang mengikuti debat. Dan kesimpulannya rata-rata para konstituen yang mengikuti debat itu sudah memiliki pilihan masing-masing. Jadi tidak banyak misalnya orang yang belum menentukan pilihan itu menonton acara debat. Nah itu jumlahnya pun 33. Dan artinya yang ikuti itu sebenarnya sudah punya pilihan sebenarnya. Tidak punya pilihan, jadi sangat sedikit yang yang akan berubah pilihannya. Tapi yang agak menarik itu bahwa meskipun mereka punya pilihan, mereka relatif lebih objektif tuh dari temuan survei itu. Survei itu sekitar 1.217 responden dan itu sekitar 2,9% margin of error-nya di tingkat kepercayaan 95%. Itu menemukan bahwa pemilih ini relatif lebih objektif. Misalnya begini ya. Pemilih Prabowo tentu banyak tuh. Karena ikut tren elektabilitas terakhir survei itu memang tinggi. Angka terakhir yang saya lihat yang baru dirilis kemarin itu 46%. Anies itu 20-an dan Ganjar juga 20-an%. Ada beberapa yang belum memilih. Nah, yang menarik itu adalah ternyata responden yang menonton debat itu relatif lebih objektif. Walaupun, misalnya begini, jadi tidak berbanding lurus tuh. Misalnya rata-rata responden meyakini di debat Pilpres itu yang menang debat itu Anies. 56%. Bukan berarti 56% yang mengikuti yang mengakui Anies menang debat itu memilih Anies, enggak. Tetap memilih. Artinya disitulah objektivitasnya responden tadi. Sepertinya lebih objektif. Misalnya di debat di debat Wapres, malah beberapa pemilih PKB pun itu sebagian mengakui bahwa yang menang debat itu Gibran. Kalau pemilih kedua itu jelas yang menang debat itu Gibran, yang di Pilpres itu yang menang debat itu Anies. Tetapi tidak mempengaruhi pilihan mereka. Tapi tidak memilih pilihan. Jadi yang memilih Anies tetap memilih Anies, yang memilih Prabowo tetap memilih Prabowo, dan Ganjar juga tetap memilih Ganjar. Jadi bahwa debat itu diikuti dalam jumlah yang kan cukup banyak itu 42% dengan 33% itu, tapi itu sebenarnya tidak berpengaruh kepada elektabilitas. Baik. Kita tahan dulu Bang. Variabel tinggi sekali, banyak sekali. Baik. Kita tahan dulu Bang Jafar. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan kita pada sesi ketiga seperti biasa mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741666385. Nah, saya mau ke Bang Jafar lagi gini.
Bang, kalau kita melihat ya pemilu 2019 lalu lah terutama yang paling terasa, ada yang mengatakan ini dampak dari pilkada DKI Jakarta. Ya, memang ada polarisasi pemilih, klaster pemilih misalnya yang memilih pasangan ini dengan klaster begini dan yang memilih sebaliknya juga dengan klaster yang seperti ini. Nah, di pemilu 2024 muncul lagi tidak yang seperti itu, Bang, dalam kacamata Anda? Harusnya tidak. Oke. Harusnya tidak, karena kanan dan kiri sekarang itu jadi uniknya politik Indonesia ini itu sangat cair. Oke. Itu nggak masuk akal oleh peneliti manapun, tanya sama Abang Rio itu. Kok bisa Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi di apa namanya, setelah kontestasi yang begitu berat gitu. Iya, dan sebenarnya di dalam teori itu nggak masuk akal, Bang. Wah, ya hampir tidak masuk. Di mana ada apa namanya, ada contoh-contoh seperti di Indonesia ini. Jadi di Indonesia ini sangat cair sekali politiknya. Misalnya kalau kita mengikuti apa namanya, hasil riset, data penelitian terkait dengan hubungan Tom and Jerry-nya misalnya Ya. PKS sama NU misalnya. Oke. Jadi loh, ada suara lain yang keluar. Oh ya, di TV tidak tertangkap, Bang. Silakan dilanjutkan. Iya. Iya. Jadi tadi sampai di mana tadi tuh? Tom and Jerry tadi, Bang. Ya. Tom and Jerry tadi. PKS dan NU. Tom and Jerry tadi, Bang. Ada trouble. Nah, saya mendengar suara lain lagi. Ya, baik. Tapi di layar kaca tidak tertangkap suara apa-apa, Bang. Mungkin noise Ya, dari jadi, ini. tadi terakhir saya menyampaikan tentang awal. Jadi sebenarnya, di Indonesia ini sangat cair sekali. Misalnya Tom and Jerry-nya PKS dengan NU itu kan hampir tidak ketemu tuh. Apa namanya, ideologi politiknya. Ya. NU yang sangat moderat. Ya. Dan PKS dulu cenderung ke kanan, itu hampir tidak ketemu. Di mana-mana forum itu selalu selalu berseberangan. Tiba-tiba kok Anies yang didukung oleh PKS misalnya itu bisa bersatu dengan yang notabene adalah basisnya NU. Jadi politik Indonesia itu sangat cair. Jadi kalau pertanyaannya tadi itu apakah nanti ini akan terjadi polarisasi yang luar biasa seperti 2019? Ya. Secara teori tidak akan terjadi seperti itu. Karena pemilih kita ini sangat cair sekali. Dulu orang memilih alasan untuk membenci kelompok kanan misalnya, atau sebaliknya kelompok kanan memilih alasan untuk membenci kelompok tengah atau kelompok kiri. Tetapi sekarang tidak bisa lagi karena mereka sudah saling berkolaborasi. Semuanya sudah ada di dalam sana. Iya, pelajaran 2019 itu luar biasa dan itu memang bagi banyak pengamat itu luar biasa mengejutkan. Jadi masyarakat akhirnya belajar, untuk apa kita terlalu ikut secara serius sekali terkait dengan kontestasi level elit, karena elit di Indonesia itu sangat mudah untuk berkolaborasi. Sangat mudah berkolaborasi. Tapi sebenarnya positif nggak sih, Bang, dalam kacamata politik yang seperti itu? Artinya pertarungan politik, tapi ada yang mengatakan ya di saat kita berbicara pembangunan bangsa kita harus kesampingkan semua pertarungan politik. Secara politik bagaimana makna itu, Bang? Iya, sebenarnya politik di Indonesia ini kan sangat tidak ideologis sebenarnya. Adalah beberapa partai yang ideologis seperti itu agak ideologis. Sangat tidak ideologis. Jadi ketika pertarungan itu bukan pertarungan ideologis, maka kemungkinan besar pertarungan itu karena proses transaksional. Kemungkinannya ya. Kemungkinan karena ada sesuatu kepentingan, maksudnya ada sesuatu kepentingan yang ada di situ. Nah, kepentingan itu sisi buruknya dia cara berpikirnya itu keuntungan atau profit atau sangat oportunistik. Kalau bicara tentang kepentingan, tapi politik yang berbasis kepentingan semacam itu, apalagi di baliknya ada kepentingan material, itu sangat cair dan itu tidak panas. Oke. Nah, Jadi
Jadi baiknya itu kalau dari sisi persatuan bangsa, Iya. itu adalah politik seperti Indonesia seperti ini. Tetapi bagi itu prinsip-prinsip terhadap satu ideologi tertentu itu menjadi sangat longgar sekali. Jadi misalnya orang tiba-tiba dari kanan lalu menyeberang ke kiri misalnya, dari yang sangat sangat agamis menjadi tidak sangat agamis atau sebaliknya. Jadi yang sangat tidak agamis gitu. Itu kan banyak sekali terjadi kan, tokoh-tokohnya itu ya kita bisa lihat lalu lintasnya itu ya berjalan di depan kita. Iya, apakah artinya Anda mengatakan kita bicara pemilu tentu juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan partai politik, Bang. Apakah Anda juga ingin mengatakan sebenarnya partai politik kita hari ini itu tidak berlandaskan ideologis yang kuat seperti itu? Ya, tidak kuat ideologi. Basis ideologinya kuat. Nah, apakah basis ideologis yang kuat itu harga mutlak dalam sebuah partai politik sebenarnya? Bagi saya sih tidak harus ya, apalagi bagi bangsa yang sebesar Indonesia, yang sukunya itu luar biasa banyak, yang bahasanya juga banyak, yang memungkinkan terjadi mungkin terjadi perpecahan dalam jumlah yang banyak. Kalau dia secara ideologis, maka kelompok ideologis tertentu itu cenderung berusaha keluar dari komunitas. Kita lihat misalnya Pak Biu bisa menjelaskan bagaimana negara-negara di Eropa itu yang kalau kita pajang peta Indonesia sampai dari Sabang sampai Merauke di atas peta Eropa itu lewat ke Eropa. Indonesia ini hanya satu negara, tetapi di Eropa itu luar biasa negaranya. Nah itu ideologinya memang mereka saling kuat memegang ideologi, karena mungkin di masa lalunya mereka itu adalah bangsa yang independen antara satu dengan yang lain, dan itu ditambah karena ideologinya kuat, mereka memilih berpisah dibanding harus bersatu. Tapi Indonesia tidak seperti itu, kita juga berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda, tapi kita memilih memilih negara yang bersatu. Nah, alat yang bisa memerekatkan itu, kita harus bersatu. Karena kita bukan tidak berideologi gitu ya. Ideologi tertentu kita itu tidak sangat kuat. Jadi yang Islamnya tidak sangat kuat ingin mendirikan Islam, ya Kristen juga tidak ingin mendirikan. Iya, karena memang dalam konteks Pancasila juga tidak menginginkan itu sebenarnya, kan begitu? Tidak menginginkan itu. Jadi sebenarnya Indonesia itu sudah benar memilih bentuk negaranya. Kalau tidak seperti itu, kemudian besar Indonesia akan seperti Eropa atau seperti negara-negara Arab sana yang kecil-kecil gitu ya. Nanti ada negara Sumatera Barat, ada negara Jambi mungkin ada Jambi Timur, kira-kira gitu nanti. Kalau masing-masing kelompok itu sangat kuat dalam ideologi masing-masing. Artinya memang politik Indonesia itu memang harusnya cair seperti ini, begitu ya? Cair, tapi ya cair itu jadi masalah bukan di sisi lain kan. Sangat transaksional gitu. Iya, karena terbuka potensi itu. Mana yang kepentingannya bisa dipenuhi sudah tidak perlu ideologi ya cuma lihat. Ya. Baik. Saya ke Bung Rio nih. Karena udah disentil nih. Ini bicara penyelenggaraan pemerintahan, Bung Rio. Ya, Indonesia bukan cuman partai politiknya yang mencair, juga koalisi juga mencair nih. Yang kita khawatirkan adalah misalnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan nih, jika terlalu cair, ya memang kata Bang Japar tadi ya terlalu cair juga tidak baik. Ada sisi tidak baiknya gitu. Sisi baiknya juga ada gitu. Tapi di saat kita bicara pemerintahan nih, ada potensi misalnya, ini kan diusung oleh partai politik, calon presiden yang kemudian berselaras dengan penyelenggaraan pemilu DPR, DPRD dan DPD gitu ya. Nah, endingnya ini kan akan terpilih partai yang menguasai parlemen dan kemudian yang akan melakukan checks and balance dengan eksekutif. Nah, jika ini terlalu cair misalnya, kemudian mencair ke satu poros begitu, ya bisa jadi poros yang mendukung atau bisa poros yang tidak mendukung. Secara ilmu pemerintahan, memandang ini, yang cair begini nih. Ya, saya pikir dalam inovasi kita butuh fleksibilitas. Tapi hati-hati tetap ya bahwa kan pada akhirnya nanti terbentuknya pemerintahan itu pada level-level
pemerintahan terkecil lah ya, Iya, pada iya, mulai dari kabupaten dan kota. gitu. Nanti akan menjadi apa ya? Akan anti klimaks juga gitu. Pada akhirnya orang akan menerima, akan sibuk pada urusannya masing-masing, sibuk memerintah dengan teritorinya masing-masing gitu. Iya, iya, oke. Sehingga dimanapun contohnya biasnya panasnya politik nasional itu akan dengan sendirinya cooling down di level daerah misalnya gitu. Oke. Mereka akan fokus pada janjinya masing-masing untuk menyelenggarakan penyelenggaraan, mengawasi dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana jika misalnya yang kita bahas tadi nih, saking cairnya, ya tentu kita belum tahu ini. Yang saya bahas tadi, antara legislatif pusat misalnya, DPR dan Presiden. Ya. Idealnya kan checks and balance. Nah, kekhawatirannya adalah tadi, terlalu mencair, kemudian kan ada dua kemungkinan. Pertama adalah memang mencair itu mengarah ke mendukung secara mayoritas kepada eksekutif presiden dalam ini, atau yang kemungkinan yang kedua justru berseberangan dengan kebijakan presiden yang ada. Saya memilih untuk jawaban lain. Oke. Saya memilih hati-hati, kekuatan masyarakat akan kembali. Jika itu People terjadi, power akan terjadi apabila transaksi yang terlalu cair terjadi antara eksekutif dan legislatif, maka ketidakpercayaan masyarakat akan terakumulasi, terkapitalisasi, maka simpul-simpul social movement, social power akan muncul. Karena ini kan ke arah bahwa tertutupnya corong-corong ekspresi masyarakat, karena politik transaksional gitu ya. yang mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Saya pikir bagus, karena kalau tidak ada check balance, siapa yang balancing? Yang balancing masyarakat, people gitu, rakyat gitu ya. Saya pikir itu yang harus kita antisipasi. Positif juga, tapi yang kita khawatir balance terus atau checks terus gitu. Iya. Hati-hati yang checks terus itu ya. Checks terus itu yang baik. Baik, saya ke Bang Japar. Bang Japar, kalau kita juga menyimak ini, kita akhirnya pembicaraan kita lebih mengarah ke sana nih, Bang Japar. Pasca Pilpres, ini kan kemudian komposisi di parlemen juga seperti istilahnya tadi mencair gitu. Ada kemungkinan juga di 2024 kemudian mencair juga, Bang. Kalau hari ini kan terblok 3 nih. Jadi boleh jadi sebaliknya, yang kita anggap di 2019 yang lalu itu Gerindra dan kemudian Demokrat dan segala macam partai itu akan menjadi oposisi, justru tidak terjadi. Nah, yang kita anggap di 2024 ini misalnya nanti akan mencair sekali, tapi dalam faktanya tadi nanti itu bisa saja tidak terjadi seperti itu. Jadi politik Indonesia ini sangat sangat mudah berubah-ubah, sangat mudah terambil. Jadi misalnya tadi ketika Bang Rio menyampaikan nanti orang tidak puas dengan pemerintah segala macam. Ya boleh jadi banyak orang tidak puas dengan pemerintah, tapi untuk berangkat ke gerakan misal makar segala macam itu masih sangat jauh, kecuali terjadi misalnya krisis ekonomi yang tinggi di Indonesia. Kalau tidak terjadi krisis ekonomi, krisis kepercayaan itu sebenarnya tidak ada yang bergerak, tapi tidak signifikan sekali. Misalnya yang paling terakhir yang cukup masif bergerak itu ketika memproses undang-undang KPK, tetapi itu juga tidak terjadi. Hasil MK yang kemarin banyak menimbulkan reaksi itu juga tidak membuat masyarakat merasa bahwa pemerintah ini wajib digulingkan. Jadi dalam banyak kasus baik di Indonesia maupun negara-negara lain itu gerakan-gerakan masyarakat itu baru bisa efektif kalau ekonominya marak-marik atau ekonominya hancur misalnya. Seperti yang terjadi 98 lalu seperti itu ya. Yang disalahkan. Ya, karena terlalu mudah disalahkan itu penguasanya. Padahal sebenarnya mungkin tidak ada hubungannya itu. Turunnya rupiah itu dengan banyak Soeharto yang memiliki perusahaan-perusahaan di Indonesia misalnya. Baik. Atau kroni-kroninya banyak mendapatkan. Jadi ya itu yang mungkin memungkinkan. Tapi kalau sepanjang ekonomi kita masih bisa tumbuh positif, saya kira makar itu kan tidak terjadi. Baik. Kita tahan dulu Bang Japar dan Bung Rio. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Rumah Demokrasi akan kembali untuk sesi terakhir setelah pesan-pesan berikut ini.
kasih Mirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, diskusi yang luar biasa dan tentunya sayang sekali waktu yang juga betul-betul sangat terbatas. Silakan Bang Jafar Ahmad, singkat saja untuk menutup acara kita hari ini, pesan Anda apa? Ya, terkait dengan Pilpres, pemilu dan segala macam kita sudah mengikutinya sepanjang pasca reformasi 20 tahun terakhir, bukan lebih kali ya, 2000 ya, sekitar 20 tahun terakhir itu sebenarnya tidak ada yang perlu kita bela dengan begitu dengan begitu hebatnya. Karena sesungguhnya yang wajib kita bela itu adalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jika membela orang itu sebenarnya tidak bisa menjamin mereka akan juga ikut apa yang ada dalam pikiran kita. Dia ikut pemilu ini dengan riang gembira, ceria saja, karena ini pesta demokrasi, sudah kita pesta-pesta saja. Baik. Terima kasih Bang Jafar. Bung Rio. Ya, saya pikir sederhana pesan kita untuk masyarakat Indonesia, Jambi pada khususnya adalah banyak visi, misi, program yang ditawarkan itu yang bisa kita kritisi. Jadi jangan begitu saja percaya bahwa program-program yang ditawarkan itu pada akhirnya punya jangkauan sampai ke publik pada level bawah. Jadi masa kampanye ini sampai dengan nanti kita mencoblos itu kalau bisa luangkan waktu, bukan hanya melihat propaganda di medsos, tapi juga cobalah baca visi misinya, baca yang memang menarik hati dan juga mungkin bisa kita kritisi untuk menjadi kontribusi kita lah sebelum masuk ke TPS dan memilih. Baik. Harus optimis kita. Harus optimis. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bung Dr. Rio Yusri Maulana dan Bang Dr. Jafar Ahmad dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Diskusi yang sangat luar biasa, Bang. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan pasca debat Cawapres putaran kedua beberapa waktu yang lalu, dan tentunya kita berharap bahwa penyelenggaraan demokrasi kita bisa berjalan dengan baik dan juga bagaimana kita masyarakat betul-betul menggunakan hak pilih kita dengan baik. Akhir kata, saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi dalam program Rumah Demokrasi tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.